Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting ting info penting. Kali ini kita sedang bersama Dr. Habib Aji SHKN yang mana kita akan membahas tentang KUHP terbaru kaitan tentang untuk para notaris di Indonesia untuk lebih eling, untuk lebih mawas diri, mengikuti dari kebijakan terbaru dari negara Republik Indonesia. Silakan barangkali Pak Haji disampaikan. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk rekan-rekan notaris dimanapun berada. Saat ini saya bersama rekan-rekan dari pengurus daerah Cirebon, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cirebon ya, Pemda Kabupaten Cirebon ya. Saya sedang ngobrol atau bincang-bincang singkat pada sore hari ini berkaitan dengan KUHP yang baru ya. Meskipun tidak langsung menyangkut tentang dunia notaris, tapi ada pasal-pasal yang menurut saya perlu diperhatikan. Antara lain di KUHP baru itu ada pasal 391. Di situ ada kalimat membuat surat palsu. Kemudian di 392 ada kalimat membuat akta otentik palsu. Dan 394 itu ada yang meminta memberikan keterangan palsu kepada akta otentik. Memang ini berlaku secara umum, tapi ini khusus untuk notaris perlu diperhatikan. Pada intinya sekarang kita harus berhati-hati, jangan mencoba misalnya membuat surat yang memang tidak punya kewenangan notaris. Karena kalau itu salah, akan masuk ke dalam kategori membuat surat palsu. Kemudian yang kedua misalnya membuat akta otentik palsu. Hati-hati juga ketika kita memberikan salinan dari minuta kita sendiri atau salinan dari protokol notaris lain, itu pun harus diperhatikan. Harus persis sama kan. Kalau beda sudah tentu ada pemalsuan di situ. Keterangan palsu. Betul, keterangan palsu. Iya. Dan yang ketiga ya ini memasukkan keterangan palsu kalau ada yang meminta. Nah, yang meminta itu siapa? Pasti kan penghadap. Dia bisa meminta sesuatu yang tidak benar itu di awal, di komparisi, di premis, diisi dan di akhir akta. Jadi kita harus berhati-hati jika ada penghadap yang meminta sesuatu yang memang tidak sebenarnya. Misalnya akta hari Jumat dibuat Senin, kemudian kita kabulkan. Atau di pengikatan jual beli harga 1 miliar kita masukkan 500. Dia yang meminta, dan kalau itu bisa dibuktikan ternyata terbukti dan menjadi masalah, ya mohon maaf notarisnya juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, 3 pasal ini di KUHP mohon diperhatikan baik-baik oleh semua para notaris lah. Memang ini belum pernah terjadi, tapi kita eksplorasi lagi untuk lebih jauh lagi. Lebih dengan asas kehati-hatiannya dikedepankan ya Pak ya. Jadi untuk sikap notarisnya tersendiri bagaimana Pak untuk menghadapi yang tadi kita dengan asas kehati-hatian, dengan peraturan-peraturan yang tadi cukup rentan ya. Mungkin untuk dilakukan oleh notaris, kalau sampai tidak eling tadi, mungkin tidak mawas diri tadi, bisa saja masuk ke dalam jebakan pemalsuan yang tadi. Ya, jadi yang mau tidak mau ya harus kita lakukan ketika ada klien itu namanya due diligence Pak. Due diligence. Uji tuntas ya, mulai dari identitas fisik, identitas subjek, dan keinginannya seperti apa, betul-betul harus dibuat konstruksi hukum yang merepresentasikan bahwa itu tidak ada masalah. Jadi kita harus belajar seperti itu sekarang ini kan. Oh iya. Betul-betul tuntas, itu aja pentingnya. Dan update ya Pak. Update, dan kemudian tiap keterangan didukung dengan dokumen gitu. Jangan asal bicara. Untuk dasar kita ya. Ya ada dokumennya seperti itu. Ada dokumen apapun itu ya Pak, keterangan Identitas para pihak itu ya Pak ya. Betul, harus jelas. Penting ya. Identitas para pihak. Oke, ada pertanyaan? Sedikit pertanyaan. Ya. Dr. Habib, kaitannya surat palsu untuk yang dikeluarkan notaris itu seperti apa khawatirnya dari rekan-rekan kita, terutama untuk notaris yang baru ya. Iya. Itu seperti apa sih Pak untuk surat, kan kalau akte kan udah jelas ya kan. Misalnya begini, notaris itu kan hanya bisa menjalankan kewenangannya karena memang ada perintahnya dari kewenangan itu gitu. Iya. Kewenangan notaris itu kan pasal 15 ayat 1 itu kan, dan ayat 2 membuat akta dan legalisasi war making. Nah, dia misalnya membuat sesuatu yang kewenangan itu tidak ada, tapi dia dibuatkan untuk kepentingan orang lain. Nah, itu. Kita contoh cover note lah, atau surat keterangan seperti itu, bagaimana Pak menurut Pak? Misalnya pernyataan kepemilikan penguasaan sebidang rumah gitu. Betul. Kita diminta untuk membuatkannya, kita ketikkan, ternyata memang dia tidak mengusir rumahnya, tapi orang lain. Nah, itu kan faktanya tidak ada. Itu
masalah. Atau misalnya yang kedua membuat cover note yang memang sebenarnya fakta dibuat cover note tidak ada gitu. Nah, itu Pak. Nah itu Faktanya tidak ada. Jadi tidak ada faktanya. hati-hati, jangan sampai itu ya ditabrak hal-hal yang seperti Betul, itu. itu yang sederhana lah kan itu. yang sederhana. Yang Itu sederhana. teknis lah ya, Iya, Pak. teknis. Nanti tinggal Jadi lebih berhati-hatinya di situ aja. hati-hati. Baik, guys, sudah kelar dapat apa yang bisa kita ambil tadi intisarinya dari Pak Dr. Habib Aji SNKN. Mudah-mudahan semua itu menjadikan diri kita lebih mawas diri tadi, lebih ya melihat semuanya asas kehati-hatiannya dikedepankan. Barangkali itu Pak Dokter, terima kasih Baik, banyak. sama-sama. atas Sukses semua untuk semuanya. yang diberikan. Terima kasih kembali semua. Dadah.